فبأي آلاء ربكما تكذبان ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita di majlis ini di salah satu taman-taman surga yang ada di dunia. Kita duduk bersama di pagi hari ini mengkaji beberapa ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan beberapa sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya semoga Allah Azza wa Jalla menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagai seorang mukmin yang lisan kita pernah mengikrarkan dua kalimat syahadah, yaitu la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah, sebuah ikrar yang datang dari keyakinan kita bahwa tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang patut untuk kita berikan persembahan ibadah kita kecuali hanya kepada Allah saja, dan tidak ada orang yang patut untuk kita jadikan sebagai suri tauladan yang ucapannya, tindak tanduknya adalah petunjuk hidup kita untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Tidak ada orang yang kita jadikan sebagai orang tersebut kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah dimuliakan oleh Allah, kita sering mendengar di awal-awal khutbah ketika ustadz yang berceramah atau berkhutbah membawakan khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, dan seterusnya. Kemudian sampai pada sebuah penggalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah, dan ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik atau sebenar-benarnya ucapan adalah kitabullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu ikrar kita dari dua kalimat syahadat, salah satu konsekuensi dari dua kalimat syahadat, yaitu meyakini bahwa tidak ada firman, tidak ada ucapan yang baik kecuali firman Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk siapapun selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengan beliau, maka itu petunjuk yang tidak baik, petunjuk yang tidak membuat manusia bahagia. Adapun yang membuat manusia bahagia, petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini asas yang harus kita bangun dalam memahami kalimat Muhammadun Rasulullah. Ya, sekali lagi, sebagai seorang mukmin kita wajib meyakini Nabi adalah manusia terbaik, seperti yang Allah firmankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, kata Allah Azza wa Jalla, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Nabi SAW itu ada suri tauladan yang baik bagi kalian, contoh yang terbaik bagi kalian, dan bagi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan merindukan perjumpaannya dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini kita mengambil kesimpulan bahwa tidak ada suri tauladan yang terbaik kecuali Nabi SAW. Maka siapapun yang dijadikan sebagai contoh, dijadikan sebagai figur, dijadikan sebagai teladan, sejatinya apabila mereka tidak mengikuti teladan terbaik Nabi SAW, maka mereka bukanlah teladan yang baik. Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat-sahabat yang lain, kita menjadikan mereka sebagai suri tauladan kita. Iya, namun tidaklah kita mengikuti para sahabat kecuali disebabkan karena para sahabat meneladani Nabi SAW. Andai kata para sahabat tidak meneladani Nabi, maka kita pun tidak akan meneladani para sahabat Nabi SAW. Maka sekali lagi tolak ukurnya adalah Nabi SAW. Kemudian jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat. Kata Allah Azza wa Jalla, innaka latahdi ila siratin mustaqim. Itu ayat nomor surah Asy-Syura ayat 52. Ya. Surah Asy-Syura ayat 52. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Nabi SAW, innaka latahdi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ya, jadi sifat Nabi SAW Allah sebutkan, Nabi itu ngasih petunjuk kepada umat manusia. Petunjuk kemana? Ke jalan yang lurus. Jalan yang setiap hari minimal 17 kali kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Bagaimana jalan yang lurus itu? Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura tadi, yaitu jalannya Nabi, petunjuknya Nabi SAW, itu yang akan membimbing kita ke jalan yang lurus. Kemudian jamaah dimulakan oleh Allah, apa maksudnya jalan yang lurus di sini? Nabi adalah memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ini pernah ditafsirkan sendiri oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud menceritakan, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih. Pada suatu ketika, kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi itu pernah menggaris sebuah garis yang lurus. Ya, sebuah garis yang lurus dengan tangan beliau. Kemudian Nabi mengatakan, hadza siratullahi mustaqimah. Kata Nabi, inilah jalannya Allah yang lurus. Nabi cuma menggambar satu, jalan yang lurus cuma satu saja, tidak dua, tidak tiga, hanya satu jalan yang lurus, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut Abdullah bin Mas'ud melanjutkan kisahnya, thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian dari satu garis yang lurus itu Nabi menggambar garis-garis yang banyak, bercabang ke arah kanan dan bercabang ke arah kiri. Banyak garis digambar sama Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, hadhihi subul laisa ala kulli sabilin minha illa syaitan yad'u ilaihi. Kata Nabi, inilah jalan-jalan yang banyak, dan tidaklah ada satu jalan di antara jalan-jalan yang banyak kecuali pasti ada setan-setan yang mengajak manusia untuk masuk ke jalan itu. Kemudian Nabi SAW membacakan sebuah ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am, di ayat-ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-153. Nabi membacakan firman Allah ini. Kata Nabi, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah Azza wa Jalla, dan inilah jalanku yang lurus.
yaitu yang satu tadi, yang digambar oleh Nabi tadi. Itu jalan Allah Azza wa Jalla. Ikutilah jalan yang satu ini, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang bercabang tadi. Niscaya kalian akan terpecah belah, akan tercerai-berai dari jalan Allah Azza wa Jalla. Itulah yang diwasiatkan Allah kepada kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka jalan yang lurus ini, yang cuma satu ini, itulah jalannya Nabi SAW. Itulah akidahnya Nabi, itulah petunjuk hidupnya Nabi SAW yang diikuti oleh para sahabat dan manusia-manusia setelahnya yang berpegang teguh dengan petunjuk Nabi SAW. Adapun jalan-jalan yang bercabang, yang banyak, yang diseru oleh syaitan, itu adalah jalan-jalan yang sesat, jalan-jalan yang menyimpang, kebid'ahan yang bukan berasal dari Nabi SAW. Maka kalau dari sini bisa kita simpulkan bahwa umat Islam apabila ingin bersatu di atas kesatuan yang hakiki, hendaklah mereka kembali ke jalan yang lurus ini, jalannya Nabi. Yang di jalan itulah Nabi berjalan di atasnya, Abu Bakar, Umar, Uthman berjalan di atasnya, para sahabat, para tabi'in, para imam-imam setelahnya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan ulama-ulama yang lain. Mereka semua berjalan di atas jalan yang ini. Adapun jalan-jalan yang menyimpang tadi, itulah jalan-jalan kesesatan, jalan-jalannya ahlul bid'ah, ahlul firaq, yang mereka terpecah belah gara-gara gak mau mengikuti petunjuknya Nabi SAW, membuat metode-metode baru dalam beragama, membuat akidah-akidah yang baru, membuat ibadah-ibadah yang baru yang Nabi tidak pernah menunjuki hal itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kalau kita memang serius ketika kita sholat mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau memang kita serius dalam doa itu, maka hendaklah setiap kali ada petunjuk Nabi SAW, hendaklah kita mengikutinya, karena itulah jalan yang lurus. Selain jalannya Nabi, itu adalah jalan-jalan kesesatan. Maka aneh kalau kita lihat ada orang yang setiap sholatnya mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi ketika dikasih tahu ini loh jalannya Nabi, tapi dia memilih jalan yang lain, dengan menganggap jalannya Nabi sudah nggak relevan dengan zaman. Jalannya Nabi, petunjuknya Nabi itu sudah usang, sudah kuno. Itu cocoknya diterapkan 14 abad yang lalu. Sekarang 2019 sudah nggak relevan lagi ya petunjuknya Nabi SAW. Kita harus mereformasi, kita harus merubah, karena zaman semakin berubah. Petunjuknya Nabi hanya cocok di Arab, adapun di Indonesia nggak cocok diterapkan petunjuknya Nabi SAW. Maka muncul setiap orang yang menyeru untuk kembali ke jalannya Nabi, untuk mengikuti petunjuk Nabi SAW, dianggap sebagai upaya Arabisasi, ya, dianggap sebagai upaya Arabisasi oleh orang sekarang. Waliyadzubillah. Tapi jemaah dimuliakan oleh Allah, kembali ke surah Asy-Syura tadi. Ayat yang keberapa tadi? Ayat 52. Ya. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Kemudian Anda bandingkan dengan firman Allah di surah Al-Qasas ayat 56. Anda bandingkan dengan surah Al-Qasas ayat yang ke-96. Sudah ketemu? Garingan ini ya. Hah? Garingan nih. Guys, biarin. Dan Pak. Enggak, jangan, Pak. Sudah ketemu Ibu-Bu? Ya, surah Al-Qasas ayat 56. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kata Allah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad
tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kau cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Coba bandingkan dengan ayat tadi, surah Asy-Syura ayat 52. Allah mengatakan bahwa Nabi memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Tapi di ayat ini, ya, makasih Pak. Insyaallah. Ya, jazakallahu khair. Tapi di ayat surah Al-Qasas ini Allah justru mengatakan Nabi nggak bisa ngasih petunjuk. Kelihatannya kontradiksi nggak dua ayat tadi? Coba dirasapi baik-baik jemaah. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Saya ulangi. Di surah Asy-Syura ayat 52 tadi Allah mengatakan bahwa kau wahai Muhammad itu memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Berarti Nabi ngasih petunjuk, bisa memberikan hidayah. Tapi di surah Al-Qasas ayat 56 ini Allah menganulir. Allah mengatakan kau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kau senangi. Tapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Orang-orang yang hanya sekedar melihat terjemahannya, dia akan mengatakan kok Quran ini ayatnya crash, bertabrakan ya. Yang satu mengatakan Nabi ngasih petunjuk, sedangkan yang satu mengatakan Nabi nggak bisa ngasih petunjuk. Maka sebagian orang menganggap Al-Quran ini cacat. Karena namanya kitab suci, nggak boleh ada pertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Maka bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah dengan belajar. Kita memandang dua ayat ini bertentangan, kontradiksi, disebabkan karena kita tidak memiliki ilmu. Kalau kita belajar, kita melihat bagaimana tafsir yang dikemukakan oleh para ulama, selesai masalahnya. Maka para ulama menjelaskan ayat yang pertama tadi, surah Asy-Syura ayat 52, Nabi memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Itu disebut oleh para ulama sebagai hidayatul ilmi atau hidayatul irsyad, yaitu petunjuk ke jalan yang lurus, petunjuk menuju jalan yang lurus. Adapun di ayat yang tadi, yang kedua, surah Al-Qasas ayat 56, Nabi nggak bisa ngasih petunjuk kepada siapapun yang Dia inginkan. Maksudnya adalah petunjuk di atas jalan yang lurus. Yang pertama menuju jalan yang lurus, yang kedua petunjuk di atas jalan yang lurus. Sudah di atas petunjuk itu. Bingung? Ya, kita berikan contoh biar nggak bingung. Ayat yang pertama maknanya adalah Nabi itu bisa menunjukkan jalan. Nabi menunjukkan jalan kepada umat manusia. Inilah jalan yang lurus, inilah jalan kebenaran, ini jalan kesesatan. Kalian lewat jalan sini. Ya, Nabi cuma mengarahkan saja. Cuman memberikan informasi saja. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Kalian jangan lewat jalan sini, kalian lewat jalan sana. Karena kita ini jamaah, ketika lahir di atas muka bumi ini, kita nggak tahu mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, mana jalannya para nabi, mana jalannya syaitan, kita nggak tahu. Nah, Nabi ngasih tahu kita, Nabi ngasih tahu umat manusia, ini jalan kebenaran dan ini jalan kesesatan. Ini namanya hidayah irsyad, cuman mengarahkan saja. Maka Nabi bisa kalau kayak gini. Nggak cuma Nabi, orang-orang yang lain pun juga bisa kalau cuma sekedar mengarahkan saja. Misalnya seperti ustadz yang sedang mengarahkan kepada Anda jalan yang baik, ini jalan yang buruk, ya, menuju petunjuk, menuju jalan yang lurus. Masih belum ke sana, masih belum ke jalan yang lurus, masih diarahkan menuju jalan yang lurus. Paham sampai sini jelas? Nah, adapun yang kedua, Allah mengatakan, kau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kau kehendaki.
yaitu Nabi tidak bisa menjadikan orang yang diarahkan tadi itu benar-benar mengarah ke jalan itu. Nggak bisa Nabi SAW. Buktinya apa? Abu Talib, paman Nabi SAW. Nabi sepanjang hidupnya Abu Talib, Nabi senantiasa memberikan hidayah kepada Abu Talib ke jalan yang lurus. Nabi mengajak Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan sampai detik-detik wafatnya Abu Talib, Nabi berada di sampingnya, terus memberikan hidayah kepada Abu Talib ke jalan yang lurus, mengarahkan Abu Talib ke jalan yang lurus. Nabi mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallahi yaumal qiyamah. Wahai pamanku, ngomong la ilaha illallah, satu kalimat saja yang apabila kau ucapkan kalimat itu akan aku gunakan untuk membelamu di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Tapi Abu Talib tidak mengucapkan hal itu sampai Abu Talib mengembuskan nafas yang terakhirnya. Di sini barulah Allah menurunkan firman Allah tadi, surah Al-Qasas ayat 56. Kau tidak bisa ngasih hidayah kepada siapa yang kau kehendaki. Kau cuma bisa mengarahkan. Tapi membuat orang itu tergerak untuk menuju apa yang kau arahkan, itu nggak bisa. Sama seperti kita sekarang, seorang ustadz menyampaikan ke jamaahnya tentang kewajiban sholat, misalnya tentang wajibnya bertauhid dan meninggalkan kesyirikan. Kita mengarahkan, tauhid ini jalan yang benar, syirik itu jalan yang buruk, sunnah itu jalan kebenaran, bid'ah itu jalan yang buruk. Tapi nggak bisa ustadz itu menjadikan orang yang dia ceramai benar-benar melakukan apa yang dia ucapkan. Nggak bisa jamaah. Ya, ini namanya hidayah taufik. Yang pertama namanya hidayatul irsyad, yang kedua adalah hidayah taufik, yang membuat orang itu tergerak untuk melakukan apa yang diarahkan. Itu hanya Allah yang mampu. Itu hanya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya tolong di ini ya. Ya, kembali ke tema kita, jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini kita tahu bahwa hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, atau petunjuk di atas jalan yang lurus. Selain Allah, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk di atas jalan yang lurus. Makanya kita ketika sholat minta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, berilah kami hidayah ke jalan yang lurus. Ini kata orang-orang kafir. Orang Islam, kata orang-orang, bukan orang kafir ya, ada orang Islam sendiri yang mengatakan sholat itu gak wajib. Sholat itu hanya wajib bagi orang-orang yang tersesat. Kalau orang yang gak tersesat, maka sudah gak wajib sholat. Kenapa? Karena orang yang sholat itu minta petunjuk, berarti dia sedang dalam keadaan tersesat. Makanya dia mengatakan apa? Ihdinas siratal mustaqim, karena dia tersesat. Makanya minta petunjuk. Tapi kalau Anda sudah di atas petunjuk, ya sudah, nggak usah sholat. Ya, ini argumentasinya orang-orang ahlul bidah. Maka dijawab oleh para ulama, yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, itu adalah petunjuk agar kita senantiasa istiqomah di atas jalan yang benar ini. Jangan sampai kau palingkan kami ke jalan-jalan yang sesat tadi. Ya, bukan maknanya kita sekarang tersesat, kemudian kita sholat, kita meminta petunjuk, bukan. Karena orang yang melakukan sholat itu sudah di atas hidayah belum? Sudah di atas petunjuk dia, orang yang sholat itu. Tapi kenapa dia minta tambahan hidayah? Disebabkan karena seorang yang sudah di atas petunjuk itu sifatnya nggak permanen. Hari ini dia di atas petunjuk, besok dia tersesat. Mungkin jamaah. Maka kita yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, jangan sok
Jangan merasa hidayah yang kita dapatkan ini permanen, sampai mati kita akan memegang hidayah ini. Tidak. Hidayah itu bisa dicabut oleh Allah Azza wa Jalla kalau memang Allah melihat bahwa orang itu memang sudah tidak lagi menginginkan hidayah. Allah mengatakan dalam surah As-Saff ayat yang kelima kalau nggak salah, Allah mengatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Manakala mereka berpaling dari jalan Allah, maka semakin kami palingkan dia. Dicabut hidayahnya sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena mereka sendiri yang memalingkan dirinya dari jalan petunjuk tersebut. Bukan maknanya Allah menyesatkan hamba-hambanya. Maknanya adalah ketika hambanya lagi kencang-kencangnya ibadah, lagi kuat-kuatnya iman, tahu-tahu dicabut seketika sama Allah jadi blank. Gak mungkin kayak gini tanpa ada sebab-sebabnya. Paham gak maksudnya? Kita kan tahu Allah misalnya mengatakan may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. Tapi barang siapa yang Allah sesatkan, ini kalimat yang jadi masalah ini. Kok Allah menyesatkan sih Ustaz? Kan kesian itu orang yang disesatkan sama Allah. Lagi kencang-kencangnya tauhid, kencang-kencangnya ibadah, tahu-tahu Allah jadikan dia sesat. Terus kalau sudah sesat, dia nanti di akhirat masuk neraka. Kesian dia. Ya Allah, kenapa aku masuk neraka ya Allah? Karena kau tersesat. Ya tapi kan bukan saya yang menyesatkan, kan kau sendiri yang menyesatkan. Kok saya yang disiksa? Kan timbul pemikiran gitu. Maka jawabannya, Allah ketika menyesatkan seseorang bukan disebabkan karena orang itu tahu-tahu tersesat tanpa alasan. Enggak. Ada sebab-sebabnya kenapa dia itu disesatkan sama Allah. Karena dia sendiri yang memang menyesatkan dirinya. Makanya kalau Anda lihat ayat-ayat Allah menyesatkan hamba-hambanya, pasti Allah dahulu dengan penyebabnya. Tadi surah As-Saff ayat yang kelima tadi. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Sebelum Allah mengatakan Allah palingkan hati mereka ke jalan yang sesat, Allah sebutkan alasannya dulu. Apa alasannya? Falamma zaghu, ketika mereka berpaling. Nah, itu sebabnya. Makanya Allah semakin palingkan mereka. Kemudian di surah Al-Baqarah, di awal-awal surah Al-Baqarah, Allah berbicara tentang orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit, maka semakin Allah tambah penyakit mereka. Maka nggak mungkin Allah tahu-tahu menambah penyakit hati. Orang hatinya bersih, tahu-tahu dikasih penyakit hati sama Allah. Nggak mungkin. Allah sebutkan alasannya, fi qulubihim marad, di hati mereka sudah ada penyakit. Siapa yang menimbulkan penyakit itu? Mereka sendiri. Maka Allah semakin tambahkan penyakit di dalam hati mereka. Ya, maka sekali lagi, hidayah Allah Azza wa Jalla itu sifatnya tidak permanen, bisa naik, bisa turun, dan bisa hilang seketika, wal'iyadzubillah. Seorang di pagi harinya masih mukmin, gak sampai berlalu satu hari dia menjadi kafir. Bisa? Bisa. Nabi mengatakan, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Ada orang-orang yang pagi harinya masih beriman, petang harinya dia sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada orang-orang yang petang harinya masih mukmin, besok paginya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya demi untuk mendapatkan dunia yang murah. Maka hidayah yang kita terima, petunjuk yang kita dapatkan dari Allah ini adalah petunjuk yang mahal, ibu-ibu. Adalah anugerah yang mahal sekali. Gak bisa diukur dengan harta. Tidak ada nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita kecuali nikmat iman. Kita dikenalkan dengan agama Islam ini. Kita dikenalkan dengan tauhid la ilaha illallah.
dan kita diperkenankan untuk berjalan di atas jalannya Nabi SAW, petunjuknya Nabi SAW yang lurus. Ini nikmat yang luar biasa, jauh lebih mahal daripada uang Anda, daripada mobil mewah Anda, daripada rumah mewah Anda, dari apapun yang ada. Lebih mahal nikmat hidayah ini. Maka sebagaimana kita merawat benda-benda yang mahal, maka demikian pula kita harusnya lebih giat lagi ketika merawat hidayah ini. Anda bisa lihat bagaimana orang-orang ketika merawat benda-bendanya yang mahal. Misalnya ada orang yang punya mobil mewah, Lamborghini, Ferrari, itu dia punya mobil mewah, dirawat betul sama dia. Jangan sampai lecet, ya, jangan sampai kena panas, jangan sampai kotor. Ada kotor sedikit, debu sedikit langsung gitu. Dirawat betul sama dia, setiap hari dicuci, ya. Kemudian dia pasang alarm supaya nggak hilang, dicuri oleh orang. Kenapa dia sampai seperti itu? Karena dia tahu mobilnya ini mahal. Nggak semua orang punya mobil ini. Makanya dirawat betul sama dia. Wajar? Ya, wajar. Yang nggak wajar adalah seorang yang ketika merawat mobil luar biasa, tapi hidayahnya nggak dirawat sama dia. Petunjuk yang dia dapatkan dari Allah tidak dilestarikan sama dia. Malah justru dia melakukan tindakan-tindakan yang beresiko hilangnya hidayah dari dalam dirinya. Saya kasih satu permisalan itu. Apa jadinya apabila Anda tadi punya mobil Ferrari, Anda di jalan itu dihadapkan pada situasi ada dua jalan. Jalan yang pertama itu lebih dekat jarak tempuhnya, lebih dekat. Jalan yang kedua itu muter jauh, ya. Jalan yang kedua muter jauh. Jalan yang pertama itu resikonya itu ada begal di jalan itu, kemudian jalannya itu geronjalan, beresiko nanti bannya pecah, atau mungkin mobilnya guling, atau tadi dibegal sama penjahat. Adapun jalan yang kedua itu jalannya mulus, tapi ya gitu jauh jalannya. Orang kalau cerdas, dia akan memilih jalan yang mana kira-kira? Jalan yang kedua. Nggak apa-apa, meskipun lebih jauh nggak apa-apa, asalkan selamat barangnya itu tadi. Yang tidak ada resiko, resikonya cuma jauh saja. Maka bagaimana dengan hidayah? Hidayah yang Allah berikan kepada kita itu lebih mahal daripada mobil tadi. Maka sudah sepatutnya kita tidak mengambil jalan-jalan yang beresiko hilangnya hidayah itu dari dalam diri kita. Mending kita mengambil jalan yang lebih aman agar hidayah ini tetap terjaga. Ada orang-orang yang menggampangkan berteman dengan orang-orang yang buruk, ya, menjadikan mungkin orang kafir sebagai temannya, atau mungkin menjadikan pelaku-pelaku kesyirikan sebagai temannya, atau menjadikan ahlul bid'ah sebagai kawannya, dan orang-orang yang punya perangai yang buruk dijadikan kawan akrab sama dia dengan mengatakan, Ustadz, kita ini ya hidup harus inilah, hidup harus berteman. Nggak apa-apa, nggak ada masalah berkomunikasi. Yang jadi masalah adalah kau larut dengan pertemanannya dengan dia, sehingga tidak ada sekat antara kau dengan temanmu yang buruk itu. Dengan alasan saya ingin mewarnai dia, Ustadz, saya ingin memberikan pencerahan kepada dia. Iya, tapi tindakan Anda itu beresiko. Bukannya malah Anda yang mewarnai dia, justru Anda yang diwarnai sama dia. Maka sebagian orang terlalu mengambil resiko, berani dia. Ya, maka ini bukan ciri seorang mukmin. Ya, ciri seorang mukmin adalah dia menjaga hidayah, jangan sampai hilang, maka dia menghindari jalan-jalan yang beresiko hilangnya hidayah tersebut. Tapi jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tema inti kita. Tadi kita katakan bahwa tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuknya Nabi SAW. Ya, Allah Azza wa Jalla tadi berfirman,
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang terbaik bagi kalian. Ya. Kemudian Allah juga berfirman misalnya dalam surah Al-Ahzab kalau nggak salah, maka nalin nabi walladzina amanu maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Surah Al-Ahzab ayat 36. Ya. Allah mengatakan tidak pantas bagi seorang mukmin ataupun mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, idza qadallahu wa rasuluhu amran, menetapkan satu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka masih mencari-cari cara yang lain selain ketetapan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Jadi ketika Nabi sudah memberikan solusi, kemudian orang mukmin itu nggak boleh mencari solusi-solusi yang lain yang dianggap lebih baik daripada solusinya Nabi SAW, daripada solusinya Allah Subhanahu Wa Taala. Kayaknya apa yang diajarkan Nabi ini kok kurang ya, kok kurang gereng gitu loh, kok kurang marem gitu loh. Hanya mencari cara-cara yang lain, yang itu nggak pernah Nabi SAW mengajarkannya. Ini masuk ke dalam larangan ayat ini. Tidak pantas bagi mukmin laki-laki ataupun mukmin wanita, kalau Nabi sudah menetapkan A, kemudian dia mencari B, mencari C, mencari D. Ini nggak pantas disebut sebagai mukmin seperti ini. Kalau sudah Nabi menetapkan A, sami'na wa ata'na, karena dia yakin apa yang telah ditetapkan Nabi SAW itu pasti baik. Kita ambil contoh para sahabat Nabi SAW. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan para sahabat-sahabat yang lain ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi ceritanya tak cerita nih di sini, tapi bukan dongeng ini. Ya, ini kisah nyata. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dan dalam kitab-kitab sirah juga banyak kisah tentang perjanjian Hudaybiyah. Kisahnya, di tahun ke-6 Hijriah, Nabi berkeinginan untuk mengunjungi Mekah. Karena sudah 6 tahun sejak Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, Nabi tidak pernah lagi sholat di Ka'bah. Nabi tidak pernah lagi melakukan tawaf di Masjidil Haram. Maka Nabi kangen untuk melakukan tawaf di Masjidil Haram. Maka Nabi bertekad melakukan umrah. Para sahabat ikut, sekitar 1.400-an sahabat. Ayo ikut mereka berangkat, budal ke Madinah, berangkat ke Mekah. Setibanya di daerah namanya Hudaybiyah, ini sudah dekat Mekah ini, Hudaybiyah ini, rombongannya Nabi dicegat, nggak boleh masuk kota Mekah. Kenapa? Karena memang waktu itu Nabi dan orang Quraisy masih ada perselisihan, masih dalam nuansa perang ketika itu, sehingga kedatangan Nabi dan 1.400 sahabat dianggap mengganggu stabilitas keamanan Mekah, sehingga Nabi nggak boleh masuk, nggak boleh. Kalau kau pengen masuk, jangan sekarang, kita bikin perjanjian dulu. Akhirnya Nabi bikin perjanjian sama orang-orang Quraisy, diwakili oleh Suhail bin Amr. Nabi buat perjanjian yang kalau Anda lihat poin-poin perjanjian itu menguntungkan orang Quraisy dan merugikan orang Islam. Iya, kalau dilihat secara sepintas kayak gitu jamaah. Poin pertama adalah orang Quraisy dengan Nabi, dengan pihaknya Nabi, tidak boleh lagi ada peperangan, gencatan senjata selama 10 tahun. Ya, kita sama-sama berdamai, nggak boleh ada peperangan lagi selama 10 tahun. Oke, disetujui sama Nabi demi perdamaian. Yang kedua, tidak boleh umroh tahun ini tapi umroh tahun depan. Artinya sekarang muleo balik onang kota Madinah sana.
Ya, nanti tahun depan baru kami izinkan kalian untuk umrah di sini. Kemudian poin yang ketiga, orang Mekah yang keluar dari Mekah menuju Madinah bergabung dengan Nabi SAW, maka harus dikembalikan ke Mekah lagi. Jadi kalau ada orang Mekah misalnya, orang Quraisy keluar dari Mekah lalu join sama Nabi di Madinah, beriman sama Nabi di Madinah, maka Nabi wajib mengembalikannya ke Mekah. Wajib dikembalikan ke Mekah sama Nabi. Tapi kalau sebaliknya ada orang Madinah yang keluar dari Madinah, murtad dari Islam, bergabung dengan orang-orang Quraisy, maka tidak wajib bagi orang Quraisy untuk mengembalikannya ke Madinah. Fair enggak? Enggak fair. Tapi disetujui sama Nabi perjanjian ini. Setuju. Para sahabat-sahabat heran mereka. Kenapa kita kok merasa terhina dengan perjanjian itu? Kok kita diinjak-injak sama orang kafir Quraisy? Mana izzahnya Islam? Mana wibawanya Islam kaum muslimin? Kok direndahkan sama orang-orang Quraisy seperti itu? Maka Umar ibn Khattab datang kepada Nabi SAW. Umar merasa keberatan dengan keputusan Nabi menandatangani perjanjian itu. Umar mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, alasna alal haqqi wa hum alal batil. Wahai Rasulullah, bukankah kita ini di atas al-haq, kebenaran, sedangkan mereka di atas kesesatan? Kata Nabi, bala, iya, memang iya. Kemudian Umar bertanya lagi, alasna alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar. Bukankah orang-orang yang mati di antara kita itu masuk surga, dan bukankah orang-orang yang mati di antara mereka orang-orang Quraisy itu masuk neraka? Kata Nabi, iya. Kemudian Umar mengatakan, alama nu'til daniyah fi diniyah. Lantas kenapa kita ini kok menghinakan agama kita, wahai Rasulullah? Umar melihat dari pandangan yang mikro, kalau perjanjian itu menghinakan umat Islam. Padahal enggak sebenarnya. Ada hikmah yang tidak diketahui oleh Umar. Ada hikmah yang enggak diketahui oleh para sahabat-sahabat yang lain. Nabi mengatakan, Innila Rasulullah wa huwa nasiri. Wahai Umar, aku adalah utusan Allah, dan Allah itu penolongku. Maksudnya Nabi, aku menandatangani perjanjian itu karena petunjuk dari Allah, karena wahyu dari Allah. Dan kita tahu apa yang Allah tetapkan itu pasti baik. Maka ketika itu Umar ibn Khattab sadar bahwasanya dia harus tunduk apapun yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Ya, Umar pun akhirnya tunduk kepada keputusan tersebut. Dan ternyata benar, tahun depannya mereka ketika berangkat lagi ke kota Mekah, mereka bukan hanya berumrah di situ, tapi mereka berhasil merebut kota Mekah, merubah kota Mekah yang aslinya kota kufur karena banyak kesyirikan di situ menjadi kota Islam, menjadi kota yang bertauhid. Dihancurkan berhala-berhala orang-orang kafir Quraisy di situ. Peristiwa apa ini? Fathu Mekah tahun ke-7 Hijriah. Apa yang Nabi tetapkan itu pasti baik. Tapi syaratnya tadi, jangan tergesa-gesa. Kita terkadang nggak tahu Nabi menyuruh kita seperti ini, Nabi menyuruh kita seperti ini. Kita nggak tahu apa manfaatnya. Kenapa Nabi kok nyuruh kita seperti ini? Bukankah ini buruk bagi kita? Kita nggak tahu. Ada kebaikan di balik itu. Iya, covernya memang buruk. Covernya mungkin kita anggap sesuatu yang tidak mengenakkan kita. Tapi di balik itu ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Karena nggak mungkin Nabi itu menunjukkan sesuatu yang buruk bagi umatnya. Karena petunjuknya Nabi itu petunjuknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ketika ngomong, memberikan petunjuk, itu bukan dari hawa nafsunya, tapi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kisah yang lain misalnya, apa ya? Nabi SAW
Nabi SAW misalnya apa kok lupa jamaah? Ya, contoh yang lain misalnya Nabi SAW memerintahkan kita untuk senantiasa taat, mendengar dan taat kepada pemimpin yang muslim, bersabar dengan kezaliman pemimpin yang muslim. Memang itu pahit bagi kita. Ya, Ustadz, mengapa kita harus bersabar dengan pemimpin yang zalim, yang menyengsarakan rakyatnya? Kenapa kita harus bersabar? Kenapa kita tidak menggulingkan, mengganti pemimpin seperti itu? Maka kita jawab, bukan itu petunjuknya Nabi. Nabi SAW memberikan kita petunjuk untuk bersabar, ya, tetap mendengar dan taat kepada pemimpin yang zalim, kecuali dalam kemaksiatan baru kita tidak mentaati pemimpin tersebut. Nabi SAW bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma kariha wa ahabba." Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, baik dari kebijakan-kebijakan yang dia sukai atau kebijakan-kebijakan yang tidak dia sukai, illa idza umira bi maksiyah, kecuali apabila pemimpin itu memerintahkannya kepada maksiat. Fa in umira bi maksiyah fala sam'a wala ta'ah. Kalau pemimpin memerintahkan kepada maksiat, maka jangan didengar dan jangan ditaati. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi berkata kepada Hudzaifah ibnul Yaman, Nabi mengatakan, sayakunu a'immatun la yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hudai. Akan ada pemimpin-pemimpin kelak yang dia tidak menggunakan sunnahku dalam kepemimpinannya dan tidak menggunakan petunjukku dalam kepemimpinannya. Wa sayaqumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani ins. Dan akan ada di antara mereka orang-orang yang berhati setan namun jasadnya jasad manusia. Ini gambaran pemimpin yang mengerikan, jemaah. Hatinya berhati setan namun jasadnya adalah jasad manusia. Zalim luar biasa. Hudzaifah ibnul Yaman bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa asna'u in adraktu dzalik?" Wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat apabila aku mendapati pemimpin yang buruk seperti yang kau sebutkan tadi? Nabi mengatakan, tasma'u wa tuti', kau tetap mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka isma' wa ati'. Meskipun hartamu dirampas, meskipun punggungmu dipukul, tetap mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Ini petunjuk Nabi SAW. Pahit ya rasanya ya. Iya, pahit bener rasanya itu. Tapi kita yakin petunjuk Nabi pasti baik. Ya, akibatnya, hasilnya itu pasti baik daripada yang nggak ngikut petunjuknya Nabi SAW. Dalam riwayat Muslim juga, Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf?" Wahai Rasulullah, bukankah lebih baik kita perangi pemimpin itu dengan pedang kita? Pemimpin yang zalim tadi itu kita lengserkan dengan pedang-pedang kita. Nabi mengatakan, la ma aqamu fikumus shalah. Jangan, selama mereka masih menegakkan salat di antara kalian. Fa idza ra'aitum min amirikum syai'an takrahunahu falyakrahu amalahu wa la tanza'u yadan min ta'ah. Apabila kalian melihat sesuatu yang kalian gak sukai dari pemimpin kalian, maka bencilah amalannya, bencilah perbuatannya, namun jangan sekali-kali kau melepaskan baiatmu kepada dia. Ini memang pahit rasanya. Kita bicara seperti ini bukan dalam rangka kita menjilat penguasa,
kita antek-anteknya pemimpin, tidak. Nggak ada sangkut pautnya kita dengan mereka. Kita bukan tim sesnya, enggak. Tapi kita mengatakan ini ya karena ini memang akidah ahli sunnah wal jamaah yang sudah dibahas oleh para ulama-ulama dalam kitab-kitab mereka sejak dahulu sampai sekarang. Akidah mereka terhadap pemimpin adalah tetap mendengar dan taat, tidak boleh dicaci maki, tidak boleh dikata-katai, dan tidak boleh untuk dilengsarkan dengan kezalimannya. Ini jamaah dimuliakan oleh Allah. Kemudian sebagian orang menganggap petunjuknya Nabi ini nggak baik, menganggap petunjuknya Nabi ini adalah sesuatu yang ya gimana sih? Pemimpin zalim kok kita biarkan? Pemimpin zalim kok kita suruh dengar dan taat? Bukannya kita justru harus mengingkari? Bukannya kita harusnya berdemo? Sebagian orang membenturkan ya petunjuk Nabi dengan akalnya dia. Dia merasa bahwasanya petunjuknya Nabi ini nggak ampuh gitu loh untuk memperbaiki pemimpin. Mulailah sebagian di antara kaum muslimin mengikuti caranya orang-orang kafir. Gimana caranya orang-orang kafir? Demo. Demo itu ajarannya siapa sih? Ada demo dalam Islam? Tantang, bawakan satu dalil saja. Demo itu dari Islam. Tak kasih hadiah. Ini tablet, ini PN tak apa-apa. Kurang, HP netizen. Ada uang cash 1 juta tak kasih. Yang bisa membawakan demo. Demo itu dari Islam nggak ada. Demo justru pertama kali dalam sejarah Islam dipelopori oleh orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, yaitu Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Oh ya Ustadz, itu demo. Kita nggak demo Ustadz, aksi bela Islam, podo wae. Jangan ngelihat namanya tapi lihat hakikatnya. Ya, dibungkus pakai bungkus apapun, aksi bela Islam jilid 1, jilid 2, sampai jilid piro. Itu bukan demo Ustadz, ini hanya sekedar untuk mengeluarkan aspirasi kita. Iya, Nabi sudah ngasih petunjuk. Pemimpin apabila salah, ada caranya sendiri yang sudah ditunjuki oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad, man arada ayyan saha li sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniyah. Barang siapa yang ingin menasehati pemimpin dengan sebuah nasihat, maka jangan dia tampakkan nasihat itu di hadapan umum. Malah jelas ya, dilarangnya demo. Nggak boleh menasehati di hadapan umum, nutup jalan ya, atau mungkin mencela menasehati pemimpin lewat medsos, bikin status ya, atau bikin meme atau apalah. Nggak boleh, ini bukan petunjuk Nabi ini. Ya, gimana caranya? Nabi sudah ngajarin tuh lengkapnya Islam ini. Nabi sudah memberikan cara. Nabi mengatakan walakin liya'khud biyadi. Hendaklah dia gandeng tangan pemimpin itu. Wa yakhluwa bihi, dan hendaklah dia berduaan dengan pemimpin itu. Fa in qabila minhu fadak. Kalau memang nasihatmu diterima, maka sudah selesai, tujuanmu tercapai. Itu memang yang diinginkan. Wa illa qad adda alladhi kana alaihi lahu. Tapi kalau enggak diterima, sudah tugasmu cuman menasehati, menyampaikan, kok maksa? Iya kan? Sudah enggak diterima, urusan dia sama Allah Azza wa Jalla. Tapi Ustaz, gimana caranya kita menggandeng pemimpin? Wong deket aja nggak bisa kok, langsung dihadang sama pas pampres, kok pas pampers, dihadang sama pas pampres. Tapi gimana kita menerapkan hadis ini? Maka jawabannya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau memang kau nggak mampu ya sudah. Allah tidak membebani engkau dengan sesuatu yang di luar batas kemampuanmu. Kau nggak bisa haji, iya. Terus apakah kau menggunakan cara-cara yang haram untuk supaya kau bisa melaksanakan haji? Boleh nggak? Kita nggak punya duit untuk haji misalnya. Kemudian kita nyolong supaya bisa berangkat haji, gitu? Nggak, sudah. Kalau memang nggak mampu, sabar. Sama dalam menasihati pemimpin juga demikian. Yang mampu maka silahkan,
tapi yang nggak mampu ya sudah, ada cara yang lain. Apa itu? Mendoakan pemimpin dengan cara yang baik. Kalau nggak mampu menasihati langsung, mendoakan pemimpin dengan cara yang baik. Nabi SAW mengatakan, khiyaru a'immatikum alladzina yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim, ya, wa tad'una lahum wa yad'una lakum. Kata Nabi, pemimpin sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang kalian doakan dan mereka mendoakan kalian, dan mereka mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Ini kalau kita memang ingin memperbaiki pemimpin dengan cara Nabi SAW, ya, maka petunjuknya Nabi SAW pasti hasilnya lebih baik. Karena para ulama-ulama salaf terdahulu seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Barbahari, beliau mengatakan, idza ra'aitar rajula yad'u lis-sultan atau yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Wa idza sami'ta ar-rajula yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah. Apabila kau mendapati ada seseorang yang mencela, mendoakan keburukan bagi pemimpinnya, ketahuilah dia itu pengekor hawa nafsu. Dan apabila kau mendengar ada seorang yang mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya, maka ketahuilah dia itu ahlus sunnah insyaallah, pengikut sunnah insyaallah. Tapi jemaah dimuliakan oleh Allah, sekarang kita lihat faktanya ya, bagaimana petunjuk Nabi itu memang yang terbaik. Orang yang tergesa-gesa, tidak mau sabar menjalankan petunjuk Nabi, dia melakukan cara-cara yang menurutnya lebih baik dari caranya Nabi, justru itu menghasilkan keburukan yang lebih buruk daripada keadaan mereka sebelumnya. Ketika ada penguasa yang zalim, kemudian mereka melakukan aksi-aksi, ya, untuk mengkritik penguasa ini atau untuk menggulingkan penguasa ini, lihat hasil yang didapatkan. Bukannya mereka malah menjadikan keadaan lebih baik, justru menjadikan keadaan lebih buruk daripada keburukan pemimpin yang mereka kritisi itu. Sejarah membuktikan. Coba lihat, ada nggak demonstrasi kudeta yang membawa kebaikan yang lebih baik daripada sebelumnya? Lihat negara-negara Timur Tengah itu, Suriah, ya, kemudian Mesir, berapa kali pemimpinnya dilengsarkan, keadaannya lebih baik? Enggak. Gak usah jauh-jauh, negeri kita, ya, negeri kita ini, mungkin masih ingat bagaimana dulu tahun 98, ya, akibat tidak sabarnya sebagian rakyat kepada pemimpinnya. Kita tidak mengatakan pemimpin tersebut pemimpin yang suci dari dosa, yang pemimpin ini adil seperti Abu Bakar, enggak. Iya, memang manusia dia, ada keburukannya memang. Cuman bagaimana sikap kita? Akhirnya melakukan demonstrasi besar-besaran. Sukses, katanya berhasil menggulingkan penguasa yang ada, yang dianggap penguasa ini zalim, memperkaya diri sendiri, korupsi di mana-mana. Mereka menggulingkan penguasa itu. Sampai akhirnya ketika lengser, apakah keadaan setelahnya lebih baik atau justru lebih buruk? Jujur-jujuran saja. Makanya kok sampai ada yang di gambar-gambar yang ada di truk biasanya itu, iya kabari isik penak zamanku toh. Kenapa kok muncul gambar itu? Kenapa kok bisa sampai muncul gambar-gambar seperti itu? Iya, ini kebenaran sabda Nabi. Karena mereka tidak mengikuti petunjuk Nabi, maka hasilnya lebih buruk daripada sebelumnya. Ini sudah buruk, ditambah keburukan lebih buruk dari sebelumnya. Jangan pakai matematika ya, min tambah min sama dengan plus. Ini bukan matematika ini. Keburukan, ya, dibalas dengan keburukan, maka hasilnya lebih buruk lagi dari keadaan sebelumnya. Ya, menghapuskan korupsi. Korupsi bukan malah tambah hilang, tambah di mana-mana korupsinya. Ya, korupsinya tambah merajalela, bukan malah hilang. Ya, inilah jamaah dimuliakan oleh Allah, sejarah sudah membuktikan. Kenapa kita masih ragu dengan petunjuk Nabi?
Ya, tidak lain tidak bukan adalah karena hawa nafsu kita. Kita memang nggak sabar, ingin supaya melihat hasilnya langsung. Tidak mau melakukan bersabar untuk memegang petunjuk Nabi, hanya sekedar menjalankan prosesnya saja tanpa kita ini susah payah menunggu hasil. Kita ingin negeri kita, ya, negeri yang diterapkan hukum-hukum Islam di dalamnya. Semua muslim pasti menginginkan hal itu, agar negeri kita ini adalah negeri yang islami, negeri yang ditegakkan syariat di dalamnya. Iya. Tapi apakah kau menggunakan cara-cara yang bukan petunjuknya Nabi? Teriak-teriak di pinggir jalan, tegakkan khilafah, tegakkan khilafah. Ya, apakah itu caranya? Tidak. Caranya adalah dengan engkau mengajarkan kepada manusia tauhid. Kau memperbaiki rakyat, baru dengan itu pemimpin akan menjadi lebih baik. Ini caranya Nabi loh. Jangan dianggap kita ini mengajarkan tauhid ini nggak ada sumbangsihnya buat negeri ini, enggak. Justru kita memperbaiki negeri ini dengan cara mendidik masyarakat dengan tauhid. Dengan itu negeri ini akan menjadi baik. Kenapa? Kita percaya karena itu jalan yang ditempuh Nabi dan kita mengikuti petunjuk beliau. Lihat Nabi di kota Mekah selama 13 tahun. Apa yang Nabi serukan? La ilaha illallah. Selama 13 tahun Nabi menyeru la ilaha illallah, mengajarkan kepada umat manusia bagaimana menyembah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan yang ada. Terus digembleng seperti itu. Hasilnya Nabi bisa mendirikan negeri Islam di kota Madinah. Ya, negeri Islam berdiri tegak di kota Madinah. Nabi bukannya malah nyari politik, Nabi bukannya malah nyari kepemimpinan dengan berpolitik, tidak. Nabi di kota Mekah nggak bikin partai, jamaah. Yuk biar kita ini menguasai, ya, kita bikin partai, kita bikin koalisi sama kabilah-kabilah yang lain untuk meraih kekuasaan. Enggak. Bahkan Nabi ditawari kekuasaan, Nabi tolak itu semuanya. Kenapa? Nabi ingin untuk memperbaiki dari bawah. Dan secara akal juga gitu, jamaah. Kita ini kalau ingin memperbaiki sesuatu itu dari bawah, bukan atasnya yang kita perbaiki. Anda melihat ada pohon yang rusak, tidak berbuah, pohonnya kering kerontang, pohon yang mati sudah. Bagaimana cara Anda memperbaiki pohon ini? Apakah Anda ambil pucuk rantingnya, kemudian Anda tugel, terus Anda ganti dengan ranting yang lain, kemudian diplester gitu? Bisa nggak memperbaiki? Atau apakah Anda akan memperbaiki akarnya? Ya, disiram, dikasih pupuk, kemudian dibersihkan dari hama-hama yang ada di situ. Gimana caranya? Bawahnya oyote yang diperbaiki. Itulah yang Allah sebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah bi anfusihim, diri mereka masing-masing. Allah tidak mengatakan hatta yughayyiru ma bi amirihim, sampai mereka merubah merubah presidennya, merubah pemimpinnya. Enggak. Pemimpin mau dirubah 1000 kali, kalau rakyatnya bobrok negaranya. Wes, ini sudah menjadi sunnatullah. Bukan kita maknanya mendahului takdir, enggak. Tapi memang ya begitulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Anda kalau nggak makan, maka bisa nggak saya katakan Anda pasti mati kelaparan? Bisa, karena memang hukumnya kayak gitu. Anda kalau jatuh dari lantai atas ke bawah, maka akan patah tulang. Ini mendahului takdir nggak? Bukan, memang hukum Allah kayak gitu. Maka kita katakan petunjuk apapun untuk memperbaiki masyarakat, untuk memperbaiki negeri yang bukan dari Nabi SAW, saya pastikan gagal, sudah pasti. Ya, saya pastikan sudah gagal. Cara-cara apapun yang ditempuh oleh umat Islam sekarang untuk memperbaiki negeri ini, tapi tidak menggunakan petunjuknya Nabi, saya pastikan gagal, karena tidak ada petunjuk yang baik kecuali petunjuk Nabi SAW. Ini akidah, jamaah. Tidak terima tawar-menawar. Anda mau datangkan, Ustadz ini di Eropa berhasil kok demo kayak gini, kita nggak menerimanya. Ustadz di Amerika berhasil ini menjadikan keadaan lebih baik, kita tidak menerima, karena kita lebih percaya dengan petunjuk Nabi SAW. Ya, ini sekali lagi akidah.
tidak menerima perdebatan. Anda mau terima silahkan, nggak mau terima ahlan wa sahlan. Nah, tapi jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, kurang berapa menit? Atau sudah 14? 14 ya? Hah? Kurang berapa menit? Apa masuk tanya jawab? Loh, kok diem ngapa? Iya Ustaz, waktunya tanya jawab. Oh, waktunya tanya jawab. Nah, ini kan kajiannya ibu-ibu ya. Iya. Ibu-ibu mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ada? Oh ya. Iya, nggak ada. Kalau nggak ada ngapain buyar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, apabila kita beribadah memiliki rasa was-was, diterima atau tidak amalan yang kita lakukan, apakah hal tersebut dilarang? Karena di dalam surat An-Nas ayat 4, kita tidak boleh was-was karena ada rasa was-was itu akan gampang dirasuki setan. Yang kedua, apakah rasa was-was tersebut akan mempengaruhi hidayah dari Allah? Karena hidayah dari Allah yang dikatakan Ustaz tadi itu tidak permanen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini salah satu trik syaitan ya dalam menyesatkan manusia dari jalan Allah. Syaitan pertama kali ketika ingin menyesatkan manusia, dia tujuan utamanya adalah agar manusia itu tidak beriman kepada Allah. Ini tujuan pertama. Tapi kalau dilihat ternyata dia ini punya iman, maka syaitan menjadikan dia untuk ragu terhadap imannya itu. Syaitan hembuskan syubhat kepada dia, dikasih kerancuan-kerancuan syubhat yang membuat dia semakin ragu dengan agamanya. Kalau ternyata dia kuat, tidak kena syubhat, maka dikasih syahwat sama syaitan. Ya, dia lemah dari syahwat, diberikan syahwat oleh syaitan, dihiasi ya hal-hal berupa syahwat harta, kedudukan atau wanita ya atau apapun itu yang bisa membuat dia itu terlena dari jalan Allah Azza wa Jalla. Ini setan 24 jam terus bekerja. Termasuk diantaranya adalah dengan cara was-was ya, menjadikan seseorang itu ragu dengan apa yang sedang dia kerjakan. Contoh misalnya seorang ketika berwudu, setelah berwudu ada timbul keraguan-raguan dalam dirinya, apakah setelah wudu tadi saya ini sudah membasuh muka atau belum ya? Ada timbul keraguan, tadi kayaknya belum membasuh muka ya. Kemudian bisa dilihat wajahnya mungkin kok agak kering ya, ya nggak kayak tangannya. Ada satu lagi yang juga ragu-ragu dalam masalah sholat ya, apakah saya ini sholat buang angin ya atau enggak ya. Ini sering timbul seperti ini. Maka bagaimana solusinya? Kata para ulama, seorang yang terkena was-was, dia harus mengambil apa yang lebih kuat daripada yang dia yakini. Ya nggak boleh dia perturutkan segala sesuatu. Mending ambil jalan amannya saja, mending saya batalkan saja sholatnya, kemudian saya ulang sholat lagi. Jangan. Tapi dia pastikan. Kalau memang tadi tanda-tandanya sudah pasti, ya dia mungkin ketika berwudu kemudian dia was-was apa sudah membasuh wajah atau belum, tanda-tandanya sudah pasti, wajahnya itu kering kerontang ya, beda dengan anggota badan yang lain yang kena air. Maka kalau sudah tanda-tandanya nyata seperti ini, maka silahkan diulangi, nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata sudah basah, kemudian ragu tadi berapa kali ya
1 kali, apa 2 kali, atau 3 kali, bingung dia. Maka kalau sudah yakin seperti ini, nggak perlu diulangi lagi. Demikian pula buang angin ketika sholat, ya. Karena para ulama, apabila buang angin tersebut ada bunyinya, kemudian ada baunya, ya, atau kalau tidak benar-benar berasa, maka kalau ada tanda-tanda seperti ini, maka boleh dia membatalkan sholatnya. Tapi kalau cuma perasaan, ya, perasaan tapi tidak ada tanda-tanda yang menguatkan hal itu, teruskan sholatnya, karena itu was-was dari syaitan agar Anda membatalkan sholat tersebut, ya. Tapi kalau sudah terkumpul, ya sudah, mau gimana lagi, ya. Ustadz, saya ini kok was-was Ustadz, ya, kelihatannya saya buang angin, ya, tapi memang bau Ustadz, dan bunyinya keras Ustadz. Apakah itu was-was dari syaitan? Enggak, Anda yang syaitan. Ya, maka intinya sekali lagi diperhatikan. Kemudian kalau ditanyakan apakah itu bisa menyebabkan terjauhkan dari hidayah, maka orang tersebut memang sedang dalam keadaan kurang hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai setan bisa mengganggu sholatnya. Makanya perlu ketika Anda mau sholat, Anda ta'awud, minta perlindungan kepada Allah, ya, setelah takbiratul ihram, kemudian membaca doa istiftah, kemudian Anda membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, untuk membentengi Anda dari bisikan-bisikan syaitan tersebut. Ya, itu cara yang dilakukan oleh Nabi SAW agar tidak kena was-was syaitan. Kemudian yang tadi apa? Sudah ya, sudah dijawab ya. Iya, seingatnya ada 2 tadi. Hah? Oh, sholatnya apa diterima? Iya, kalau memang tadi dia masih tetap dalam apa yang dia yakini, maka insya Allah sholatnya diterima. Ya, dia berusaha untuk melawan was-was tersebut. Ya, dia berusaha untuk melawan was-was tadi, maka insya Allah diterima sholatnya. Tapi kalau dia terlarut dalam was-wasnya sehingga dia mengurungkan sholatnya, mengulang kembali sholatnya, yang seperti ini, ya, memberatkan, selain memberatkan dia, menyebabkan dia nanti jadi suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menyebabkan suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Ada lagi ibu yang mau bertanya? Sudah, tidak ada yang sudah? Ada yang mau ditanyakan? Sudah Ustaz, tidak ada sepertinya. Ya, ini bapak-bapaknya ada yang mau nanya. Iya, silakan. Ya, merayakan hari kelahiran Nabi SAW, apabila kita kembali kepada tema kita, menurut petunjuk Nabi, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi, maka kita tidak akan mendapati hal itu. Justru itu merupakan kebiasaan orang-orang kafir merayakan hari kelahiran Nabi mereka, seperti orang Nasrani yang merayakan Christmas untuk merayakan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita dilarang untuk mengekor kepada orang-orang kafir. Maka cukupkan dengan apa yang diajarkan Nabi. Ketika Nabi memang menganjurkannya, kita tidak ada masalah, kita lakukan itu dengan senang hati. Namun ketika memang Nabi SAW tidak menganjurkan, tidak pernah berbicara sedikit pun tentang perayaan-perayaan tersebut, maka tentu kita akan meninggalkan hal itu, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Ya, itu amalan-amalan yang diada-adakan setelahnya dan termasuk dalam kategori bid'ah dalam agama. Maka sebaiknya kita tinggalkan. Kalau memang kita ingin merayakan hari kelahiran Nabi, bergembira dengan hari kelahiran Nabi, Nabi sudah punya petunjuk. Kalau memang ingin kita merayakan hari kelahiran Nabi, apa petunjuknya Nabi? Gimana cara kita merayakannya? Iya, enggak khusus dengan hari kelahirannya. Iya, puasa di hari Senin. Nabi wasu'ila an siyami yaumil itsnain.
Nabi ditanya tentang puasa di hari Senin. Ya, kemudian Nabi mengatakan dzaka yaumu wulidtu. Ya, itulah hari kelahiranku. Ya, alasan Nabi berpuasa hari Senin karena Nabi SAW bersyukur dengan hari kelahirannya. Maka kalau kita memang ingin merayakan hari kelahirannya, puasa Senin. Itu petunjuknya Nabi SAW. Ya, bukan merayakan perayaan-perayaan yang sahabat sekalipun tidak pernah melakukan perayaan itu. Ya, apakah kita merasa lebih baik dari para sahabat? Tentu tidak. Sahabat yang lebih baik daripada kita. Namun meskipun demikian, mereka tidak merayakan hari kelahiran Nabi dengan perayaan-perayaan seperti yang dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya. Mewakili tanya di kalau kita suruh sholat di Masjidil Haram itu sampai 100.000 kali sholat di tempat lain. Nah, kemudian ada juga sebaiknya atau sholatnya wanita lebih utama di rumah. Bagaimana kalau wanita itu masyarakat Masjidil Haram, sebaiknya itu sholat di Masjidil Haram atau di penginapan atau di hotel? Ya. Nah, Nabi SAW bersabda, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al masjidil haram. Fa inna salata fil masjidil haram khairun min alfi mi'ati salatin fi ma siwa. Sesungguhnya salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, itu lebih baik 1000 rakaat, 1000 derajat daripada salat di masjid lain, kecuali Masjid Al-Haram. Karena salat di Masjid Al-Haram itu 100.000 kali lebih baik daripada yang selainnya. Nah, para ulama mengatakan yang disebut dengan Masjid Al-Haram itu bukan hanya masjidnya saja. Ya, bukan hanya masjidnya saja, tapi Masjid Al-Haram di situ adalah Ka'bah dan sekitarnya yang termasuk kawasan haram. Jadi Anda kalau masuk kota Mekah itu ada kawasan area haram yang berlaku larangan-larangan di situ karena itu tanah haram. Karenanya Nabi, Allah kisahkan dalam surah Al-Isra ayat yang pertama tentang kejadian Isra wal Mi'raj. Nabi Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi SAW, ketika malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang dimaksud Masjidil Haram dari ayat itu, Anda kalau baca sejarah Isra wal Mi'raj, Nabi berangkatnya dari rumah. Nabi berangkatnya dari rumah beliau, tapi Allah mengatakan berangkat dari mana? Masjidil Haram, karena Masjidil Haram adalah Ka'bah dan sekitarnya. Ya, maka bagaimana solusinya? Nabi SAW mengatakan bagi sholat wanita, la tamna'u ima'akum masajidallah. Jangan kalian melarang ya wanita-wanita kalian dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan diharamkan, bukan dimakruhkan seseorang untuk sholat di masjid. Namun di situ adalah penegasan sholatnya di rumah lebih baik disebabkan karena dia di rumah bisa lebih menjaga fitrahnya sebagai wanita. Dikhawatirkan ketika berangkat ke masjid maka akan terjadi fitnah dengan dia mungkin berdandan, atau dia mungkin menampakkan perhiasannya, atau mungkin dia di jalan nanti diganggu sama orang lain. Ini kekhawatirannya. Namun kalau Anda sedang berada di tanah haram, maka sebaiknya Anda ini manfaatkan momen ketika di sana untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin di Masjidil Haram. Selain pahalanya 27 kali lebih baik, dikali 100.000 kali. Hanya mengejar keutamaan itu jamaah. Tapi apakah yang sholat sendirian di rumah tidak mendapatkan keutamaan 100.000? Maka dijawab oleh para ulama, tetap mendapatkan keutamaan 100.000 selama itu masih di area Masjid Al-Haram. Ya, selama masih di area Masjid Al-Haram. Tapi tetap perlu diperhatikan ketika keluar. Ya, ketika keluar ke masjid harus diperhatikan bagaimana dandanannya. Ya, nggak usah dandanan yang aneh-aneh. Ada orang-orang ke masjid dandanannya aneh kayak mau ke mall. Mentang-mentang Masjidil Haram dekat sama mall. Ya, dandanannya sudah menor,
pakai parfum, itu kayak mandinya pakai parfum gitu, pure gitu, semerbak gitu, maka nggak boleh, haram. Ya, diperhatikan adab-adab ke masjid bagi wanita. Setelah itu juga diperhatikan kesanggupannya. Ya, diperhatikan kesanggupannya. Kalau memang dia seorang yang tua atau sudah pikun misalnya, nggak usah memaksakan diri sholat di Masjid Al-Haram. Cukup dia sholat di hotel. Insya Allah sudah mendapatkan keutamaan sholat di Masjid Al-Haram. Kecuali ada yang menuntunnya. Berapa banyak kita dapati ketika di sana, banyak jamaah-jamaah yang lupa sama hotelnya. Iya, lupa sama hotelnya. Ngelihat kita, ketemu kita, nak, hotel saya di mana, nak? Loh, Bu, di mana, Bu? Tidak tahu saya, Bu. Saya juga tidak tahu sampean siapa, gitu. Di dalam hati kan gitu. Kemudian kita tanya nama hotelnya apa? Nggak tahu juga. Nama hotelnya nama-nama Arab. Iya kan? Hanya sekarang kan pakai keplek di situ. Nah, keplek ini ada nama hotelnya di situ dan nomor telepon pembimbingnya. Nah, di situ kalau kita ada jamaah Indonesia yang kesasar, mungkin karena tua, pikun, kepisah sama rombongannya, ya, maka kita bisa langsung melacak lewat ID card-nya itu, ya, dan diantarkan ke hotelnya tersebut. Nah, ini kan menyusahkan jadinya. Ya, ada juga yang sampai hilang, bahkan nggak diketahui kemana. Bahkan ada yang sampai tahu-tahu sudah di rumah sakit. Ya, karena kelelahan mencari, hanya tahu-tahu sudah di rumah sakit. Ini karena memaksakan diri. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu mungkin, wallahu a'lam. Cukup ya? Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ada? Ada pertanyaan lagi? Ya. Yang pertama, Ustadz, apakah pemahaman Asy'ariyah termasuk menyelisih petunjuk Rasul? Lalu mengapa justru orang-orang dengan pemahaman tersebut adalah orang-orang yang notabene intelektual, intelnya tinggi? Iya. Yang kedua, satu dulu, nanti lupa yang kedua. Ya, jamaah dimulakan oleh Allah. Akidah Asy'ariyah yang diusung oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah adalah akidah yang menyelisihi akidah salaf, ya, terutama dalam perkara-perkara asma wa sifat, ya, perkara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyelisihi apa yang sudah disepakati oleh para sahabat, ya, para tabi'in dan imam-imam yang lain, bahwa dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah itu dilakukan itsbat, menetapkan apa adanya. Allah mengatakan punya tangan, ditetapkan punya tangan, tapi nggak boleh diserupakan dengan makhluk. Allah mengatakan punya wajah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajhu rabbika, wajah Rabbmu. Maka Ahlussunnah menetapkan apa adanya. Allah punya wajah, tapi nggak boleh diserupakan wajah Allah dengan makhluk. Nggak boleh dibayang-bayangkan bagaimana wajah Allah, dan seterusnya dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini akidah salaf yang dianut Nabi, para sahabat, para tabi'in dan setelahnya. Ini petunjuknya. Akan tetapi Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau punya ijtihad, ya, beliau beranggapan bahwa nama-nama dan sifat itu harus ditakwil ke makna yang lain. Allah mengatakan tangan, nggak boleh diartikan tangan. Kenapa? Karena kalau Allah mengatakan tangan, terus Anda katakan tangan juga, berarti Anda menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, maka ditakwil, tangan artinya power, kekuatannya Allah. Ini pendapatnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian wajah di situ jangan ditetapkan wajah. Kalau Anda mengatakan Allah punya wajah, berarti sama dengan makhluk. Makhluk juga punya wajah. Maka berarti harus ditakwil. Wajah artinya keagungan Allah, kemuliaan Allah, kekuasaan Allah, dan macam-macam.
Nah sayangnya orang-orang yang menganut akidah Asy'ariyah, mereka tidak mengetahui atau memang pura-pura nggak tahu kalau ternyata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari beliau sudah rujuk di akhir hidupnya kepada pemahaman salaf, yaitu menetapkan sifat apa adanya tanpa mentakwil-takwil ke makna yang lain. Beliau ini terbukti dari karya-karya beliau yang terakhir, seperti kitabnya Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Karyanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menunjukkan bahwa beliau sudah rujuk kembali kepada pemahaman para salaf, yaitu menetapkan sifat apa adanya, meskipun nggak total ya, masih ada sisa-sisa pemikirannya yang lama, tapi at least sudah banyak dirombak sama beliau. Kemudian beliau punya kitab Risalah ila Ahli Thaghar, sama di situ beliau menjelaskan juga tentang bagaimana penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala apa adanya, nggak perlu ditakwil-takwil. Ini akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang terakhir, yang terupdate. Tapi sayangnya pengikutnya tetap mengikuti akidah beliau yang lama, yang itu terpengaruh dari pemikiran beliau yang lama. Beliau di awal-awalnya beliau pemahamannya Mu'tazilah, kemudian berubah lagi ya, pemahamannya menjadi pemahaman Kullabiyah, mengikuti Abdullah bin Sa'id ibn Kullab, ya, menjadi pemahaman Kullabiyah. Karena ayah tirinya Abul Hasan Al-Asy'ari itu pentolannya Mu'tazilah, namanya Abu Ali Al-Jubai, itu pentolannya Mu'tazilah, sehingga Abul Hasan ada pemikiran Mu'tazilah. Tapi intinya di akhir hidupnya sudah beliau ini rujuk kepada manhaj pemahaman yang benar. Ya, maka kita katakan pemahaman Asy'ariyah itu pemahaman di luar ahli sunnah wal jamaah, namun ahli sunnah tidak mengkafirkan pemahaman tersebut, ya, tidak menyebabkan pelakunya kafir, hanya mengatakan itu adalah pemahaman yang salah, yang keliru dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, namun pelakunya atau mereka tidak dikafirkan dari pemahaman tersebut. Mereka masih Islam, mereka masih kaum muslimin. Ya, wallahu a'lam. Yang kedua, saya pernah mendengar hadis bahwa setan itu masuk melalui aliran darah manusia. Apakah itu berarti setan bisa mengetahui isi hati manusia? Iya benar. Nabi SAW mengatakan inna syaitan yajri ala bani Adam majrad dam, atau kama qala. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di dalam manusia seperti aliran darah, ya, ke dalam aliran darah. Wallahu alam bagaimana syaitan itu bisa sampai masuk ke dalam hati seseorang atau masuk ke dalam diri seseorang, itu dari pintu mana saja. Karenanya iblis ketika menjelaskan tentang bagaimana cara dia menyesatkan hambanya, iblis mengatakan tsumma la'atiyannahum dalam surah Al-A'raf, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sungguh aku akan datangi manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Artinya syaitan menyesatkan kita dari segala arah, ya, sampai-sampai di aliran darah sekalipun syaitan itu bisa menjadi pintu masuknya syaitan. Tapi bagaimananya kita nggak tahu, karena dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis itu bisa melihat kalian dan juga anak-anak buahnya, yaitu syaitan-syaitan, bisa melihat kalian dari arah yang kalian gak bisa melihat mereka. Ya, makanya kita tidak mengingkari ada orang yang namanya orang yang kesurupan, ya, yang menguasai seluruh tubuh manusia. Ya, bagaimana proses masuknya? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Kok bisa syaitan itu mengganti orang tersebut dengan dia? Percaya nggak dengan yang namanya kesurupan? Iya, ada memang kesurupan. Ya, dan itu ditetapkan di dalam dalil-dalil yang sahih. Seperti Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah misalnya tentang pelaku riba. Allah mengatakan innalladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Sesungguhnya para pemakan riba,
mereka tidaklah dibangkitkan di hari kiamat kecuali seperti orang yang berdiri dalam keadaan sempoyongan karena kesurupan syaitan, ya, karena kerasukan jin atau kerasukan syaitan. Ada, ya, tapi kita nggak tahu bagaimana caranya. Kemudian jin itu bisa menguasai pikiran kita, bagaimana, kita nggak tahu bagaimana caranya. Yang penting kita cuma ditugaskan untuk minta perlindungan Allah dari gangguan syaitan, maka kita kerjakan, ya. Wallahu a'lam. Ya, cukup ya. Info terus nih. Terakhir ya. Terakhir deh, pelaku syirik akan masuk neraka apabila belum sempat bertaubat. Doa anaknya tidak bisa apakah doa anaknya tidak bisa membuat orang tua diampuni, Ustaz? Ya. Orang yang ini secara umum ya, kita katakan bukan kepada penanyanya, tidak merujuk langsung khusus kepada penanya tersebut. Secara umum orang yang mati di atas kesyirikan, matinya mati kafir. Dia belum bertobat dari kesyirikannya, maka dia adalah seorang yang kafir, karena memang pelaku kesyirikan itu keluar dari Islam. Allah tegas mengatakan dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni seorang yang mati dalam keadaan menyekutukan Dia, belum tobat dari syiriknya. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa lain yang di bawah level kesyirikan kalau Allah berkehendak. Ya, ini secara umum. Adapun orang perorangannya, maka belum tentu dia kafir, belum tentu dia itu enggak diampuni sama Allah. Selama zahirnya masih muslim, maka bisa jadi dia ini melakukan kesyirikan tanpa dia ketahui kalau itu adalah perbuatan syirik. Ya, tanpa dia ketahui kalau itu adalah perbuatan syirik, maka enggak jatuh vonis syirik hukumnya. Seperti misalnya para sahabat yang pernah suatu ketika mereka meminta kepada Nabi untuk dibuatkan pohon keramat. Ini para sahabat yang baru newbie, baru masuk Islam. Mereka mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ija'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami pohon keramat untuk kami menggantungkan senjata-senjata kami agar sakti kalau dipakai perang. Ini perbuatan apa ini? Syirik jelas. Apakah Nabi mengkafirkan mereka? Enggak. Nabi mengatakan innaha sunanun kultum walladzi qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha innakum qaumun tajhalun. Yang kalian ucapkan ini persis seperti ucapannya Bani Israel dulu kepada Musa. Mereka mengatakan, wahai Musa, buatkan bagi kami berhala sebagaimana orang-orang Mesir itu punya berhala. Apa kata Nabi Musa? Innakum qaumun tajhalun. Kalian adalah kaum yang tidak tahu, kaum yang jahil, enggak dikafirkan. Ya, maka bagi orang tadi, ya, tetap mendoakan kedua orang tuanya selama memang kedua orang tuanya itu melakukan kesyirikan tapi dia ini masih muslim. Ya, dia ini masih muslim. Ya, adapun kalau memang jelas-jelas dia ini menyatakan diri keluar dari Islam, murtad dari Islam, ya, maka tidak bisa didoakan. Ya, tidak akan sampai doa kepada orang tersebut. Ya, wallahu a'lam. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan semakin menambah keimanan kita dan semoga Allah Azza wa Jalla memperkokoh tauhid kita agar semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas tauhid, di atas sunnahnya Nabi SAW, dan menjauhkan kita dari segala macam syirik dan kebid'ahan dan kemaksiatan. Mungkin ini kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.